Selamat sore, Bu Isti. Selamat sore. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Jadi Ya, hari ini saya ingin menjalankan tugas yang diberikan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di sini untuk mewawancarai Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, jadi ada wawancara yang saya sampaikan dengan pertanyaan, jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMA Negeri 1 Kemenayang yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pada prinsipnya di sekolah dalam penyelesaian masalah atau kasus-kasus saya selalu koordinasi dengan guru-guru, ya, guru mapel, kemudian wali kelas. Nah, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh guru BK. Nah, jadi penyelesaian masalah itu ada masalah yang harus kita selesaikan hari itu juga, dan ada permasalahan yang memang harus ada waktu dalam penyelesaiannya. Ya, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu tadi mengatasi dengan bantuan guru PPBK. Ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pada prinsipnya data. Nah, data-data siswa itu merupakan suatu yang sangat menolong kita dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti kasus siswa yang memang seperti yang jarang masuk, sering terlambat. Nah, itu kan data-datanya itu selalu kita dapatkan dari kelas. Nah, jadi jawaban Ibu ya. Jadi hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kita dalam penyelesaian kasus-kasus itu, yang pertama adalah melihat peraturan sekolah kita sejauh mana dia taati, ya. Kemudian si siswa tersebut apa sih jadi alasan dia sehingga aturan sekolah itu dilanggar. Nah, itu yang selalu menjadi kita sebagai pemimpin pembelajaran itu sebenarnya harus proaktif dalam menyelesaikan masalah siswa. Ya, jadi artinya permasalahannya tidak guru saja, tetapi ya, Ibu sebagai pimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah di sini harus bisa menangani juga, Bu ya. Ya. Jadi hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Dalam tantangannya itu yang jelas yang pertama adalah rekan kerja. Nah, rekan kerja di sini ada pro dan yang kontra. Nah, itu yang selalu dihadapi oleh pemimpin. Selanjutnya, orang tua siswa juga menjadi dilema kita dalam menyelesaikan masalah anak mereka. Nah, itu dua faktor itu pada prinsipnya kita selalu komunikasi. Iya. Jadi antara ada pro dan kontra dan juga orang tua ya, Bu, yang kadang itu menjadi suatu tantangan untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Apakah Bu Isti memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Yang jelas kita di sekolah ada rapat evaluasi setiap bulannya, tentunya apa sih perkembangan siswa, tentunya itulah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah siswa pada saat rapat evaluasi. Nah, kemudian untuk yang masalah yang segera kita tangani itu karena dia menyangkut nama baik sekolah. Nah, jadi pada saat itu juga kita harus menangani dan harus menyelesaikan masalah tersebut di hari itu juga. Ya, artinya Ibu pada saat ada masalah di sekolah jadi ditangani segera gitu, Bu. Ya, tetapi kadang-kala juga sesuai dengan waktu untuk penyelesaian, artinya bisa juga berkala. Iya, bisa berkala. Jadi adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang jelas kita tetap kerjasama dengan rekan kerja. Di sini ada guru mapel, karena kan anak-anak ini selalu berhadapan dengan guru mata pelajaran, kemudian dengan wali kelasnya sebagai orang tua yang terdekat di kelasnya. Kemudian guru BPBK pun berperan bagaimana penyelesaian
pembinaan atas kasus anak tersebut. Jadi sangat berperan sama adalah yang pertama adalah rekan kerja, kemudian kita ada pengawas pembina. Nah, pengawas pembina ini kalau kita memang mentok antara kepala sekolah dengan guru. Nah, mentok kita sudah ada pengawas pembina. Nah, kalau mentok lagi dengan pengawas pembina, nah baru kita konsultasikan dengan kabid di SMA. Nah, itu. Jadi faktor-faktornya banyak sekali Bu Iya. yang membantu untuk segala mengambil keputusan, di mana Ibu juga bekerja sama dengan guru BPDK, guru mata pelajaran, kemudian Iya, wali wali kelas, kelas. serta dengan guru ada pengawas juga di SMA Negeri 1 Iya, Tamiangaya, dengan kemudian pengawas. juga dengan PSMA. Iya. Luar biasa sekali Bu, kolaborasi yang sangat bagus dan banyak sekali. Banyak sekali. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman pada saat Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika ini Bu? Yang pertama adalah komunikasi. Ya, komunikasi, karena dengan komunikasi pendekatan kita lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah manajemen resiko. Kita harus pintar-pintar menelaah keputusan yang kita ambil ini akan berakibat apa. Nah, itu yang harus kita bisa kita harus kita pelajari, dan memang harus banyak-banyak pengalaman dalam dan komunikasi dalam pengambilan keputusan itu. Luar biasa ya Bu yang Ibu Iya. sampaikan tadi, itu jadi pengalaman bagi saya nanti. Iya. Seandainya ke depan saya sebagai calon guru penggerak bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Iya. Terima kasih Bu Isni untuk waktunya pada sore ini. Selamat siang Pak Janu. Siang Bu, Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. nggak apa-apa. Nah, ada yang saya ingin sampaikan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentang dilema etika dan juga moral. Dimana kasus di sini dilema etika itu adalah kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar, kemudian juga moral itu kasus di mana salah satu dari dua kepentingan benar dan lainnya yang salah. Jadi di sini ada yang ingin saya tanyakan, barangkali selama Bapak jadi seorang sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SMA 1 Karusenggenang, selama ini bagaimana Bapak Janu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Pertama, kalau kita identifikasi itu ya, kalau siswa, contohnya siswa, kalau siswa itu ya biasa-biasa saja, artinya tidak ada permasalahan, ya, sesuai dengan tata tertib dan lain sebagainya, sesuai dengan SOP, maka artinya itu kita tangani sesuai standar pelaksanaan di sekolah. Ya. Nah, apabila ada kasus tertentu, ya misalnya kasus etika, ya dilema etika, kita punya aturan di sekolah tata tertib penanganan siswa, tetapi di sisi lain terkendala dengan situasi siswa itu sendiri, permasalahan dalam keluarga, baik itu masalah orang tuanya atau masalah pekerjaan, sehingga akhirnya anak ini dituntut untuk ikut bertanggung jawab dalam keluarga. Lalu ada masalah terkait di sekolah, misalnya anak itu terlambat ke sekolah. Kalau dia terlambat, secara SOP-nya dia harus diberi sanksi. Tetapi di sisi lain kita melihat juga anak ini kasihan juga, karena memang tuntutan dari keadaan keluarganya. Maka disinilah kita perlu ada pendekatan tersendiri terhadap anak itu, ada perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus itu artinya jangan juga kita memberikan sanksi yang akhirnya yang berefek mengorbankan ya perasaan, pikiran, bahkan fisik anak. Termasuk juga tentang pembelajaran, merugikan misalnya dari segi penilaian. Nah, disinilah kita harus duduk bersama dengan orang tua, kemudian dengan guru-guru, wali kelas, sama bagian siswa BPDK. Nah, kita cari apa permasalahannya dan cari solusinya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi tuh Pak Janu, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana nanti ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan?
kalau sama-sama benar, ya kita harus, artinya disinilah letak kebijakan dan kewenangan kepala sekolah untuk mengambil kebijakan. Ya, pimpinan itu selain kita sebagai pimpinan pembelajaran, kita juga pimpinan yang mempunyai komitmen punya keputusan dalam suatu lembaga atau satuan pendidikan. Artinya kalau tidak ada, lepas dari ya peraturan dan lain sebagainya, makalah di situ kita harus memberikan perlakuan khusus tadi. Nah, contohnya kebijakan dari sekolah untuk anak-anak seperti ini apa? Kalau untuk memberi penugasan dan lain sebagainya, kita berikan penugasan tersendiri terkait dengan kondisi anak itu. Sekali penjelasan Bapak lagi. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya pertama kita panggil anak itu kalau ada kasus, lalu kita upayakan supaya anak itu terbuka. Ya, kita panggil semua orang tuanya, jangan kita hanya panggil anaknya saja, karena bagaimanapun juga ini adalah kerjasama kita dengan orang tua yang jauh bersama. Ya, kalau anak-anak ini ada kasus, kita bahas dulu. Nah, pada saat itu kita bisa menentukan poin-poin kebijakan yang mana sesuai dengan SOP dan yang mana kebijakan sekolah. Iya, berarti artinya Pak Janu nih sebagai kepala sekolah mempertimbangkan apa langkahnya yang terbaik, gitu, Pak. Jadi di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak sampaikan tadi? Bisa efektif kita lakukan ini, ya, misalnya pada siswa itu kita sudah tahu masalahnya, kemudian kita diskusikan bersama orang tua dan pihak sekolah, internal sekolah, dan juga ini perlu kita sampaikan sosialisasi juga ya kepada anak-anak, karena ini kegiatan-kegiatan di sekolah itu ada juga ya kegiatan yang bisa terpusat di suatu kegiatan, misalnya pada hari Jumat, pada iman dan takwa dan lain sebagainya. Bagaimana kita memberikan layanan toleransi. Nah, disitulah kita memberikan pemahaman untuk anak. Kemudian kalau ada kasus, lalu kita panggil anak itu bersama orang tua, ya sesuai dengan aturan sekolah dan sesuai dengan kebijakan kita. Artinya gini Pak Janu ya, artinya antara orang tua, siswa dengan guru di sekolah tempat Bapak berarti adanya namanya kolaborasi. Ya, kolaborasi yang bagus. Tidak mengambil suatu keputusan itu seenaknya saja. Artinya orang tua mengetahui masalah anaknya juga akan menceritakan masalahnya, kemudian dilakukan bersama dengan guru yang ada di sekolah. Iya, ada titik temunya. Jadi di sini apakah Pak Janu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Janu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau schedule untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Tergantung dengan kasus masalahnya. Kalau kasus masalahnya itu agak rumit, kita harus menggunakan prosedur dan ada jadwal tertentu. Nah, barangkali kita bisa melibatkan guru BPK, ada yang harus mendatangi ke rumah. Kita studi kasus itu, kita mempelajari kasusnya, tidak hanya kasus di sekolah, kasus faktanya di rumah bagaimana, dengan orang tuanya bagaimana, dengan lingkungannya bagaimana, kita harus dapatkan informasi itu semua. Dan untuk waktu ini kita juga bisa menentukan harus sesuai pada hari ini, hari ini sifatnya ya situasi saja. Kalau diperlukan pada saat itu segera. Kalau memungkinkan ya lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Iya, jadi artinya Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah berarti mengambil kebijakan bahwa dalam mengambil keputusan itu misalnya memang begitu sulit atau rumit, jadi misalnya itu harus dilaksanakan hari ini gitu, tidak usah ditunda-tunda. Artinya di sini Bapak walaupun tidak membuat jadwal atau dalam bentuk jurnal atau apa, tetapi Bapak sudah bisa mengatasinya, menyelesaikan bersama guru yang ada di
sekolah Bapak? kita upayakan mulai dari pihak sekolah, kemudian ada kerjasama, ada sinergi dengan orang tua. Yang penting kita bertemu, sudah ada komunikasi. Kalau masalah tempat dan waktu, ya kalau kita sudah ketemu, kalau pada saat pertemuan itu kita bisa menyelesaikan, ya selesai. Kalau memang ada masih perlu banyak yang dibicarakan, banyak yang didiskusikan, ya kita akan menyesuaikan saja ya dengan situasi dan kondisi dari anak itu. Luar biasa Iya. jawaban Bapak ya. Di sini juga ada yang saya tanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Adakah pihak mana selain yang ada di sekolah? Kita di sini bekerja samanya itu dengan ada komite. Barangkali anak itu ada masalah dengan kesulitan biaya sekolah. Kalau dengan biaya sekolah kita ada komite. Kalau ada kesulitan belajar ada guru BPK. Kalau ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ada guru-guru mata pelajaran. Kalau ada kesulitan dengan keadaan di rumah, kita bicarakan dengan orang tua. Jadi semuanya kita ada solusi. Kalau ada masalah niat untuk sekolah dan lain sebagainya, kita bicarakan juga. Ada guru-guru yang kompeten di bidang itu. Hanya semua solusi permasalahan itu kita kaji dulu, analisa apa permasalahannya, ya karena di sekolah itu komplit. Ya, Artinya di sini Pak ya, saling menggali gitu, misalnya Iya. masalah apa yang dihadapi siswa, tidak cuma misalnya kita ambil contoh biasanya di guru BPBK saja, tetapi guru mata pelajaran, wali kelas maupun wakil siswa serta kepala sekolah itu saling bersinergi. Artinya bersama-sama untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus dilema etika ini. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman yang untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman kita yang ambil dari situ, di situlah letak artinya kemampuan personal kita untuk mengambil suatu keputusan yang tidak ada dalam suatu catatan pedoman. Barangkali kan kita ada tata tertib, ada juknis, ada pedoman, ada SOP untuk pelaksanaan di sekolah. Ternyata kasus itu, contohnya, ya anak itu tidak nakal, tetapi dituntut karena kondisi dia sering terlambat, lalai ke sekolah karena membantu orang tua. Nah, di situ tidak ada dicatat dalam tata tertib. Nah, pengalaman kita panggil semua elemen dari pihak orang tua Bali. Kalau itu berkaitan dengan kondisi dalam keluarganya. Kalau kondisi dengan keadaan sekolah, ada guru, ada wakil kepala sekolah, ada guru BPBK, apa masalahnya? Di situ ada solusinya. Nah, sehingga kita tidak harus kaku dengan aturan-aturan itu. Makanya hasil kesepakatan bersama, hasil diskusi, ditemuilah yang namanya solusi alternatif. Nah, solusi alternatif ini disepakati dalam suatu satuan pendidikannya. Nah, kecuali dengan teman-temannya karena kondisi. Nah, inilah kebijakan kita. Nah, sebagai pimpinan kita bisa mengajak, merangkul siapa-siapa saja yang bisa memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan itu. Akhirnya kita dapat disitulah suatu kesimpulan keputusan tentang kasus. Bagus, luar biasa sekali Pak. Kitanya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ya Bapak. Artinya Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah bisa merangkul baik orang tua, kemudian bekerjasama dengan guru BPBK, wakil siswa, guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Pokoknya yang ada warga di sekolah Bapak rangkul. Sebagai pimpinan itulah hasil dari selama Bapak menjadi kepala sekolah selama ini di SMA 1 Karusejana. Saya menganggap dari wawancara saya ini Bapak luar biasa untuk menangani segala kasus yang ada selama ini. Jadi begini kesimpulannya. Ya, itu pengalaman saya. Kita itu untuk mengatasi suatu kasus, ya kasus masalah baik itu
ya etika moral, etika maupun ya tentang ya ya moral moral ya, kita kembali artinya diagnosa. iya Kita harus diagnosa siswa ya. Kita punya instrumen, guru-guru punya instrumen untuk mendiagnosa anak-anak kita. Nah, kemampuan akademiknya bagaimana, iya kemudian sikapnya bagaimana, kepribadiannya bagaimana. Kita punya catatan itu semua. Bahkan kita punya informasi tentang kondisi keadaan latar belakangnya bersama dengan keluarga bagaimana. Nah, itu pentingnya kita mengetahui. Kalau kita sudah mendiagnosa, kita dapat permasalahannya di mana. Nah, permasalahan itu semua ada komponen yang bisa menjawabnya. Kita lengkap paketnya di sekolah. Kita tidak hanya kita sendiri di sekolah, kita juga ada komite, kita juga ada mitra-mitra. Kalau masalah yang berkaitan dengan kesehatan penyakit, kita bermitra dengan kesehatan. Kalau dengan kenakalan remaja sekarang yang narkoba, kita bermitra dengan pihak kepolisian. Kita semua bermitra ya, tergantung apa masalahnya, nanti kita ajak mitra kita untuk memberikan ya solusi gitu ya. sosialisasi, diadakan sosialisasi ke sekolah. Iya, sosialisasi artinya itu mereka mendapatkan gambaran-gambaran, lalu penanganannya itu kita ambil ya di sekolah kita ya. Kita tinggal arahkan kemana anak ini untuk mengatasi permasalahannya. Saya pikir kalau semuanya bisa berkolaborasi, bekerja sama, yakin kita anak-anak ini bisa teratasi. Ya, ada solusinya. Yang pasti solusi ini jangan sampai mengorbankan anak-anak ini. Intinya kita membantu, mendorong motivasi. Bahkan anak-anak yang sulit, susah saja kita masih punya ada. Sebagai manusia kita punya hati nurani ya Pak ya. Pastinya misalnya ada masalah apa-apa kan bisa diatasi, ada solusi atau jalan keluarnya. Iya. Semua masalah suatu masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Iya. Artinya sebagai pimpinan Pak Jami selama ini luar biasa sudah bisa mengarahkan guru-gurunya di tempat Bapak. Sebagai pimpinan bisa mengarahkan guru-guru yang di sana maupun guru BPBK saling bekerja sama dan sinergi itu luar biasa. Dan saya dengan wawancara ini itu pastinya akan menambah pengetahuan dan wawasan saya sebagai pendidik guru penggerak, calon guru penggerak ke depan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih Pak Janur untuk hari ini.